Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Eh, Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan sesi ini kita bisa kembali Nah, jadi hadir sulit. untuk ya, melanjutkan pembahasan kita dari interaksi Nabi SAW dengan hewan. Ini bisa dimaksimalkan tampilan layarnya, yang klik kanan, ya tombol-tombol. Ya, Eh, judul bahasannya Ta'amul Nabi SAW ma'ad-dawab. Ya, interaksi Nabi SAW dengan ad-dawab itu artinya hewan. Eh, Pembahasan sebelumnya saya ringkaskan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah Allah menundukkan hewan-hewan supaya bisa dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan atau hajat manusia. Sehingga manusia bisa berinteraksi, bisa mendapatkan manfaat, termasuk dalamnya adalah mendapatkan manfaat dalam bentuk dagingnya, susunya, lalu kulitnya, tulangnya, dan organ-organ tubuh hewan tersebut. Ada yang dimakan, diminum, ada yang dijadikan pakaian, termasuk untuk jadi perhiasan. Jadi misalnya jaket kulit, kulitnya apa? Kulit hewan ini dan itu. Kita mengenal ada namanya ikat pinggang, ada namanya sepatu, ada namanya ini dan itu yang semuanya untuk bisa untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Ayat yang disebutkan di sini wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Jadi Allah ciptakan hewan dan ada yang bisa untuk jadi meredam rasa atau suhu yang sangat dingin dan ada manfaat yang begitu banyak. Di antara manfaat tersebut adalah untuk kita makan. Kemudian walakum fiha jamal hina turihun wa hina tasrahun. Ada juga unta yang bisa kita gunakan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk juga membawa membawa barang-barang bawaannya. Jadi selain manusia, manusia kadang membawa barang bawaan lalu dinaikkan di atas tunggangan tersebut. Ini bahasanya sudah kita bahas, jadi saya persingkat. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Ada ya, bahasan berikutnya. Nah, di sini di antara interaksi Nabi SAW adalah walakad kana indan Nabi SAW majmu'atun minad dawab. Nabi SAW punya beberapa hewan. Minal khayli wal bighali wa ghairiha. Jadi ada unta, ada begal, ada kuda, ada keledai. Bahkan Yusufmiha dan beliau memberi nama hewan-hewan tersebut. Di pembahasan yang lalu setelah kita sebutkan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara kuda Nabi SAW ada yang diberi nama dengan as-sakbu, asak, terus ada murtajis, ada lahif. Ini uh, sebagian kemudian lizaz, wirab, sabhah, ward, itu adalah beberapa contoh nama-nama hewan-hewan yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bighal ada duldul, kemudian ada juga fiddah, lalu ada syahba, sedangkan untuk keledai ada namanya afir, kemudian ada lagi uh, yang yang lainnya. Lalu kalau unta di antara nama hewan yang dimiliki Nabi SAW adalah koswa, abba, jad'a. Ini uh, beberapa nama unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal tentu namanya Koswa karena adalah tunggangan yang beliau gunakan dalam perjalanan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang tentu kita semua tahu sangat jauh, ya, ratusan kilometer. Ya, kalau diperkirakan ya kira-kira 500 kilometer dengan menunggangi Koswa tersebut. Ya, berikutnya Rasulullah SAW bersabda, Inna haqqan alallahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Nah, sesungguhnya menjadi kewajiban bagi Allah SWT. Allah tidak mengangkat sesuatu dari dunia, melainkan Allah akan meletakkannya. Jadi, uh, apa, uh,
dunia ini memang bukan tempat orang untuk mencari popularitas, cari kehormatan, lalu kemudian ingin mulia dengan dunia. Karena kalau kita ingin mulia dengan dunia, malah justru Allah akan letakkan dia akan direndah. Ya, kalau ingin mulia ya mulianya dengan bukan dengan dunia tapi dengan akhirat yang kita miliki. Nah, Nabi SAW ya tadi sudah disebutkan punya beberapa hewan dan sebagian hewan tersebut tidak ada namanya ya karena ada yang hewannya jumlahnya banyak, ada 100 ekor kambing. 100 ekor kambing ya kenapa tidak ditemukan riwayat eh, nama dari 100 tersebut satu persatu lengkap sampai dengan yang ke 100. Tapi untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW punya hewan-hewan tersebut dan beberapa hewan yang jumlahnya tadi tidak terlalu banyak diberi nama. Ini yang pertama, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ke bawah lagi, interaksi Nabi SAW berikutnya adalah wa kana yuhibbul khaila wa yukrimuha wa yusi biha. Nah, Nabi SAW menyukai eh, ya menyukai khail. Khail itu artinya kuda dan lalu memuliakannya. Jadi memperlakukannya dengan baik. Sekaligus menasihatkan menasihatkan kepada kita untuk bersikap baik pada kuda. Nah, an Ma'qil bin Yasarin dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an qala beliau mengatakan lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-khair. Tsumma qala Allahumma ghafran la balin nisa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang beliau lebih cintai dari kuda. Ya. Uh, kemudian ya, beliau juga sampai mendoakan. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana uh, perhatian kemudian kecintaan Nabi, maka dibolehkan. Ya. Seseorang itu tadi kalau bahasa sebelumnya boleh nggak seperti sesi pertanyaan boleh nggak punya hewan? Jawabannya boleh. Kemudian boleh nggak memberi nama? Jawabannya juga boleh. Ada contohnya. Kemudian bagaimana kalau sampai senang? Ya, sampai senang dengan hewan tersebut, ya boleh. Ya, artinya sampai bukan cuma sekedar memiliki, tapi yuhibbu, menyukai, senang. Nah, senang lalu akhirnya diperlakukan dengan baik. Artinya perlakuan terhadap hewan itu dengan perlakuan yang baik. Nah itu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian pada hewan, kemudian beliau juga menyukai, mencintai, dan memperlakukan secara terhormat. Ya. Memperlakukan secara terhormat, artinya hewan itu bukan cuma sekedar ditunggangi, dimanfaatkan, tapi juga coba lihat lanjutannya. Wa'an Anas bin Malik. Oh, dulu nah, di situ. Maaf, soalnya panahnya ke sana tapi nggak kalau semua proses. Ya, Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala bahwasannya beliau pernah berkata, ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dilihat Rasulullah SAW wa huwa yamsahu wajha farasihi biridai. Ya. Pernah dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah kudanya biridai dengan kain. Jadi ngelus-ngelus wajah kudanya, kemudian diusap-usap, ya. Yang itu selain ada unsur untuk membersihkan, tapi juga memuliakan. Ya, memuliakan karena memperlakukannya
maksudnya memperlakukan secara terhormat. Karena sampai menggunakan kain yang beliau miliki. Kain rida itu biasanya kain yang ada diletakkan di pundak. Rida. Di kain yang ada di pundak diambil kemudian digunakan untuk mengusap atau mengelap. Ya. Tapi ini yang digunakan untuk mengusap apa? Wajah. Ya. Bayangkan kalau kita ini punya kain, dan kalau kain itu ada kain di pundak, kalau orang pakai punya sorban, diletakkan di pundak. Kan kadang-kadang sorbannya digunakan juga untuk mengusap wajah, bukan wajah hewan, wajah dirinya sendiri. Misalnya pas kok ini udaranya agak ini ya, agak gerah gitu ya, terus kita usap wajah ini terus pakai rida tadi, pakai kain serban yang ada di pundak kita. Nah, eh, betapa terhormatnya wajah kudanya ini dibersihkan pakai kain tersebut, bukan pakai kain yang lain. Kalau pakai kain yang lain, ya tentu berbeda dengan kalau pakai kain yang biasa dikenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau biasa pakai kain itu dan letakkan di pundaknya. Karena asalnya kain itu bukan kain untuk ngelap dan membersihkan tubuh hewan. Tapi ketika diperlakukan seperti itu menunjukkan bahwa ada perhatian. Nah, kemudian fasu'ila andalik. Lalu Nabi SAW ditanya, ya, ditanya tentang hal tersebut. Sebentar, yang mic-nya nyala. Oh, ya. Ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, apa jawabannya? Inni utibtul lailata fil khair. Saya ditegur pada malam ini tentang atau hal yang berhubungan dengan kuda. Maka Imam Al-Baji, qala Al-Baji, Imam Al-Baji mengatakan mashuhu sallallahu alaihi wasallam wajha farasihi biridai ala sabili ikramilahu. Kata Imam Al-Baji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap mengusap wajah dari kudanya dengan menggunakan rida, kain yang ada yang bisa diletakkan di pundaknya, ala sabili ikramilahu, untuk memuliakan kudanya tersebut, wal mubalaghati fi mura'atihi, dan untuk menunjukkan betapa besarnya perhatiannya kepada kuda, wal ihsani ilaihi, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kuda. Nah, di sini kata Imam Al-Baji, di sini ada unsur memuliakan, sangat memperhatikan, dan berbuat baik pada kuda. Ini bentuk interaksi Rasulullah SAW dengan hewan. Jadi sampai diperlakukan, bukan perlakuan biasa, ya, bukan perlakuan sembarangan. Tadi kalau misalnya kita ngelap kuda, kan pakai lap apa aja jadi, nggak ada masalah. Lap apa aja jadi. Tapi di sini menggunakan kain yang biasa Nabi SAW meletakkan di pundak, kain sorban. Nah, ada suara nih. Ini ada suara yang masuk ya. dari Maaf. Mana? Iya, baik. Nah, kemudian wa inna masu'ila an dzalika lima lam yu'had minhu mislu dzalik.
lima lam ya'had minhu mislu hadza. Kenapa beliau ditanya seperti itu? Ditanya kenapa kok memperlakukan sampai seperti itu? Karena beliau memang eh, apa? Nggak pernah melakukan seperti itu. Ya, nggak pernah memberikan perlakuan seperti itu. Nah, kalau nggak pernah memberikan perlakuan seperti itu, lalu tiba-tiba seperti itu berarti ada sesuatu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni utibtu lailata fil khair. Ya, pada malam ini atau bisa maknanya juga tadi malam saya ditegur untuk memberikan perhatian pada kuda. Jadi, Ini saya mood kok nggak bisa ya. Suaranya saya mood nggak bisa ya. ya, ya. وهذا يقتضي أنه إنما عوتب في المبالغة في مراعاتها والتعاهد لها والإحسان لما خصها الله به من أن جعلها سببا للخير من الأجر والمغنم عونا عليه. وهذا hal ini يقتضي menunjukkan artinya ini dari ketika disebutkan ini utib tu lailata fil khail, ini menuntut atau menunjukkan makna bahwa Nabi SAW ditegur, diingatkan supaya memberikan perhatian yang besar, supaya lebih sungguh-sungguh memperhatikan hewan, memberikan perhatian kudanya ini. Dan ta'ahudilah itu memberikan perhatian dari waktu ke waktu, mengontrol, mengecek, wal ihsani, dan berbuat ihsan lima khassahallahu bihi, dan berbuat ihsan karena Allah telah memberikan kekhususan, Allah memberikan keistimewaan pada kuda tersebut. Min an ja'alaha sababan lil khairi minal ajri wal maghnami aunan. Ya, supaya Allah menjadikan kuda itu menjadi sebab kebaikan, baik berupa mendapatkan pahala, kebaikan yang mendapat pahala, atau ghanimah yang bisa menolong orang tersebut. Nah, kemudian eh, dalam hadis yang lain, bentuk perhatian Nabi SAW kepada kuda itu wa an Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau menuturkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata farsihi bi isba'ihi wa huwa yaqul al khairu ma'qudun bi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamati al ajru wal ghanimah. Nah, ini uh, Jarir bin Abdullah menuturkan, ya, uh, ketika disebutkan bahwa Jarir mengatakan roa itu saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apa ya, membersihkan, jadi artinya uh, mungkin lalu memegang, ya. Jadi mau bisa menggang kemudian mengusap, ya. Kalau kalau kepala itu ya kayak ngelus-ngelus lah, ya, gitu. Nah, ubun-ubun, ya, nasihat itu hanya ubun-ubun, farasin kuda, bi isba'ihi dengan jarinya. Ya. Nah, ini bisa maknanya memegang kendali kepala. Kan kalau kita lihat tali, ya, kalau kuda diikat pakai tali, kan kemudian nanti ke bagian kepalanya. Nah, itu untuk memegang kendali, eh, atau untuk bisa mengontrol kuda tersebut.
Nah, yang dipegang adalah ubun-ubun. Jadi memutar ubun-ubun. Jadi lawa lawa yalwi itu artinya bisa megang, tapi megangnya memutar begitu. Atau bolak-balik juga bisa gitu. Nah, ketika Nabi SAW memegang kuda seperti itu, dan yang dipegang ubun-ubun dari kepala kudanya, ubun-ubun dari kudanya, dan beliau menggunakan jari jemari jarinya Nabi SAW yang mulia. Wahuwa yaqul, lalu beliau bersabda. Ya, nah ini eh, sabdanya. Jadi hadis itu kadang-kadang ada yang wujudnya berupa perkataan, ada juga perbuatan. Dan awalnya di sini adalah perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dilihat oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Nah, kemudian dilihat sambil memegang ubun-ubun kepala kudanya, ubun-ubun kuda yang beliau miliki dengan menggunakan jari jemarinya. Nah, kemudian lalu beliau bersabda, al khairu ma'kudun binawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Jadi eh, kuda itu ma'kudun itu artinya terikat, binawasiha dengan ubun-ubunnya al khair kebaikan. Jadi eh, di kepala kuda itu terikat kebaikan, atau kebaikan itu terikat pada ubun-ubun kuda. Jadi ada banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan dari ubun-ubunnya kuda. Ya, ini untuk menunjukkan kepada kita kedudukan yang mulia, bagaimana Islam mengajarkan bagaimana kebaikan, keberkahan dapat diperoleh dengan melalui kuda. Baik kudanya nanti bisa didapatkan untuk jadi tunggangan, untuk kepentingan peperangan atau yang lainnya. Intinya adalah kebaikan pada kuda itu akan terus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat wujudnya bisa bentuk kebaikannya al-ajru, pahala, atau al-wal ghanimatu, dan juga bisa dapat ghanimah atau harta rampasan. Nah, ketika kudanya digunakan untuk peperangan. Nah, kemudian di sini sebenarnya al-khailu ma'qudun maknahu malwiyun bi madfurun fiha. Wal muradu bin nasiyah na asyarul mustarsal al jabha. Jadi kuda itu ya terikat, ya rambut yang ada, kan rambut yang ada di kepalanya kuda, di bunuh-bunuhnya kuda itu eh, begitu banyak. Nah, kebaikan itu bisa didapatkan sebanyak rambut-rambut tersebut. Rambut yang terurai yang ada di kepala kuda tersebut. Nah, ini artinya menunjukkan betapa besarnya. Nah, di sini penjelasannya fi hadil hadis. Dalam hadis-hadis ini istihbabu ribatil khail. Ada anjuran untuk ribat, ya, untuk mengikat kuda. Waktina iha lil ghazwi, dan memiliki kuda yang kelak akan digunakan untuk peperangan. Jadi beli kuda, lu punya kuda yang jika kuda itu diperlukan, maka kuda itu bisa digunakan untuk sarana, untuk alat, ya, peperangan. Wa kita li'a'da'illah, dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha faddalaha wa khayyaraha wal jihadu baqin ila yaumil qiyamah. Dan di sini menunjukkan ada keutamaan. Allah memberikan keutamaan dan Allah memberikan wa anna fadlaha wa khairaha wal jihada baqin ila yaumil qiyamah. Dan ini
Ada keutamaan, ada keutamaannya, kebaikannya itu termasuk jihadnya itu terus ada. Kebaikannya akan tetap terus ada sampai hari kiamat. Maka kalau punya kuda, lalu memelihara kuda, mengelus-ngelus kuda, yang kudanya kelak akan digunakan eh, untuk kepentingan agama ini, termasuk untuk jihad fisabilillah, maka kebaikannya akan terus ada sampai hari kiamat. Ini untuk menunjukkan pada kita bahwa Nabi SAW memberikan perhatian yang begitu besar pada kuda. Ini satu interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan khusus tentang kuda nanti ada pembahasan yang tentu lebih luas, lebih mendalam, eh, yang tidak bisa diurai di sini. Keutamaan memiliki kuda, memelihara kuda, melatih berkuda dan seterusnya. Nanti ada pembahasannya di tempat yang khusus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini sudah mau masuk waktu Isya, merasa cukup yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.